merawat beserta cara merawatnya. Saya akan mempersilakan materi kami untuk membahas. Oke, selamat pagi kita semua. Oke, jadi kali ini kita akan membicarakan mengenai peninggalan bersejarah kerajaan beserta budaya yang ada di Indonesia. Yang akan kita bicarakan di sini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan peninggalan bersejarah tersebut. Peninggalan bersejarah di Indonesia ada candi, arca, prasasti, dan banyak situs-situs bersejarah lainnya. Situs-situs arkeologi seperti situs-situs masa praaksara dan juga masa aksara. Jadi pertama kita akan berbicara mengenai beberapa faktor. Faktor yang pertama yang menyebabkan kerusakan peninggalan bersejarah kerajaan Buddha di Indonesia. Yang pertama ada kondisi alam. Beberapa peninggalan Buddha di Indonesia mengalami kerusakan karena kondisi alam. Kondisi alam yang seperti banjir, kemudian cuaca yang berubah-ubah terus-menerus, kemudian adanya bencana alam tertentu seperti gempa bumi, banjir, dan juga angin badai. Kemudian ada perubahan budaya. Perubahan budaya ini seiring perkembangan waktu di Indonesia menyebabkan adanya kerusakan di beberapa situs-situs arkeologi, diakibatkan karena perubahan budaya menyebabkan perubahan signifikan pada kebiasaan manusia yang menyebabkan kebiasaan masyarakat yang misalnya tadinya merawat atau menjaga situs arkeologi atau peninggalan menjadi hilang dan masyarakat lebih mengikuti kepercayaan atau aliran baru. Kemudian ada perusahaan oleh penjajah. Menurut beberapa catatan pada masa kolonial, beberapa peninggalan masyarakat Indonesia peninggalan masa penjajahan mengalami kerusakan akibat adanya ulah penjajah yang tidak menghormati wilayah atau situs-situs arkeologi tertentu. Namun faktanya bahwa beberapa situs arkeologi atau peninggalan bersejarah di Indonesia justru ditemukan atau lebih tepatnya yang berjasa menemukan atau mengungkapkan situs atau peninggalan tersebut kepada dunia adalah orang Belanda, orang Eropa, atau para penjajah. Kemudian ada kehancuran oleh perang atau konflik sosial. Situs-situs arkeologi atau peninggalan sejarah kerajaan Buddha dapat mengalami kerusakan oleh akibat adanya perang atau konflik sosial. Misalnya ketika terjadi perang di suatu daerah yang dimana sebenarnya di situ ada situs arkeologi terkenal atau peninggalan bersejarah, ketika di sana terjadi perang atau konflik sosial, misalnya seperti kenakalan masyarakat, kegiatan vandalisme, dan kegiatan kenakalan remaja lainnya yang menyebabkan peninggalan yang harusnya dijaga atau dirawat mengalami kerusakan. Ketika misalnya terjadi perang, maka wilayah atau situs arkeologi atau peninggalan bersejarah tersebut akan mengalami kerusakan oleh karena efek atau penyebab dari perang itu sendiri. Kemudian adanya kehilangan pengetahuan dan perawatan. Terkadang pengetahuan tentang bagaimana merawat dan menjaga situs-situs peninggalan budaya dapat hilang dari generasi ke generasi. Karena itu ada baiknya bagi kita untuk saling berbagi informasi, membagikan edukasi, dan saling membantu sesama untuk memberikan pemahaman mengenai peninggalan-peninggalan yang dapat bersejarah atau yang dapat membesarkan nama Indonesia di kancah internasional. Demikian beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi peninggalan masyarakat pada masa Hindu Buddha, dan faktor-faktor ini merupakan faktor-faktor penting di mana beberapa di antaranya dapat dicegah, sudah terjadi, dan juga dapat kita atasi. Baik, terima kasih kepada pemateri karena telah membawakan materi kita. Sekarang saya membuka sesi tanya jawab. Saya mempersilakan teman-teman untuk bertanya. Baik, saudara Romi, silakan. Bagaimana cara merawat beberapa peninggalan tersebut agar tetap terlestari? Baik, terima kasih saudara Romi. Baik, silakan saudara Yudi bertanya. Pertanyaan saya, apa penyebab terjadinya kerusakan dari peninggalan tersebut? Baik, terima kasih. Baik, saya ingin bertanya, berasal dari manakah beberapa peninggalan yang ada di Indonesia seperti candi, arca, dan lain-lain? Baik, terima kasih. Kalian ini yang bertanya lagi? Siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut? Baik, terima kasih telah bertanya. Saya mempersilakan pemateri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang telah dilakukan. Jadi pertanyaan pertama tadi, bagaimana cara merawat beberapa peninggalan tersebut? Yang dapat kita lakukan
melakukan pengawasan dan karena beberapa peninggalan bersejarah di Indonesia ini lokasi atau tempatnya itu berada dekat dengan lingkungan masyarakat, jadi ada baiknya bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran dalam ikut serta menjaga dan merawat lingkungan-lingkungan bekas peninggalan bersejarah kerajaan bercorak Hindu. Kemudian adanya organisasi yang dibuat oleh pemerintah dan kerjasama dengan para pemerintah dan masyarakat untuk melakukan konservatif aktif dalam menjaga dan melakukan pemugaran terhadap peninggalan bersejarah kerajaan Hindu. Kemudian pertanyaan yang kedua. Lalu pertanyaan yang kedua adalah apa penyebab terbengkalainya peninggalan tersebut? Jadi seperti yang saya jelaskan pada materi tadi, ada 5 penyebab kerusakan atau terbengkalainya peninggalan bersejarah pada masa Hindu. Yang pertama itu adanya dipengaruhi oleh kondisi alam yang berubah, kemudian ada perubahan budaya, pengerusakan oleh penjajah, kehancuran disebabkan oleh kehancuran akibat perang atau konflik sosial dan kenakalan masyarakat, kemudian yang terakhir ada kehilangan pengetahuan atau wawasan terhadap bagaimana merawat dan menjaga lingkungan tersebut. Dan pertanyaan ketiga adalah berasal dari kerajaan manakah beberapa peninggalan tersebut? Oke, peninggalan ini seperti yang saya jelaskan tadi berupa candi, arca, kemudian ada situs-situs arkeologi dan juga ada prasasti. Beberapa peninggalan diantaranya berasal dari kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan Medang, kemudian kerajaan Singasari dan masih banyak lagi. Seperti yang kita ketahui misalnya kerajaan Candi Borobudur merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram kuno yang berada di Jawa Tengah. Baik, pertanyaan terakhir adalah siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut? Oke, jadi pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan atau terbengkalainya peninggalan bersejarah tersebut? Berdasarkan yang kita atau berdasarkan apa yang kami amati selama ini, kerusakan atau terbengkalainya peninggalan bersejarah kerajaan bercorak Hindu disebabkan oleh beberapa faktor tadi. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab di sini adalah masyarakat dan pemerintah. Bagaimana masyarakat dan pemerintah bisa bertanggung jawab terhadap hal tersebut? Masyarakat dan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan merawat keutuhan dan ketersediaan dari peninggalan tersebut. Masyarakat dan juga pemerintah mesti melakukan pelestarian dan bekerja sama dalam menjaga dan merawat peninggalan bersejarah. Beberapa peninggalan bersejarah di Indonesia telah dimasukkan dalam daftar atau catatan kancing internasional seperti misalnya Candi Borobudur yang sekarang termasuk sebagai 7 keajaiban dunia. Kemudian dengan melakukan perawatan atau pelestarian, masyarakat mesti memiliki edukasi yang tinggi atau memiliki pemahaman mengenai bagaimana menjaga dan merawat. Itulah pentingnya kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah, di mana pemerintah mesti bisa memberikan edukasi atau memberikan wawasan kepada masyarakat untuk agar mereka bisa memahami bagaimana menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah dari kerajaan bercorak Hindu tersebut. Dari peninggalan kerajaan ini kita dapat memahami atau belajar tentang yang pertama itu adalah bagaimana sejarah terbentuknya Indonesia atau Nusantara. Kemudian dari peninggalan ini kita dapat memahami bagaimana pentingnya menghargai sesuatu yang sebenarnya membentuk jati diri kita. Dari peninggalan ini kita dapat mengetahui budaya-budaya yang ada di Indonesia dan bagaimana budaya-budaya itu dapat menjadi sangat beragam dan sangat bercorak. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih pemateri telah menjawab pertanyaan tersebut. Dan apakah para penanya bisa memahami jawaban dari pemateri? Baik, sekian dari kami.